Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aidan, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati pengurus Masjid Jami' As-Salam dan pengurus DKM Masjid As-Salam, mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang pada pagi hari ini Allah izinkan dapat melangkahkan kedua kakinya menuju rumah Allah yang sangat mulia ini, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang bisa bangun subuh kemudian kakinya enteng berangkat ke masjid. Dari jumlah penduduk kampung ini umpamanya ada 700 kepala keluarga, berapa persen yang bisa melangkah ke masjid dengan ringan karena Allah, tidak ada tekanan apa-apa, ikhlas karena Allah, ini jarang terjadi. Untuk itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memilih kita pagi ini dengan ringan kaki dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju Allah untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat subuh berjamaah. Karena kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti menghidupkan satu malam penuh. Luar biasa ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia pahalanya seperti sholat satu malam. Ya, yang seperti ini kadang-kadang kurang diresapi oleh kaum muslimin ya. Sehingga walaupun banyak jumlahnya, tapi ketika sholat subuh hanya beberapa saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya pun belum mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM yang pada pagi ini. Untuk yang pertama kalinya saya dengan izin Allah dapat sholat berjamaah subuh di Masjid As-Salam yang baru berdiri berapa lamanya? 3 bulan, alhamdulillah. Ya, 3 bulan. Saya sebelum kita sampaikan apa ya, saya perkenalkan dulu diri saya adalah saya orang Karangtengah asli ya, Masjid Kiam ya. Masjid Nurul Falah Jalan Karangtengah itu saya di situ tugas setiap hari ya. Dan hari itu ada kajian subuh di situ. Setiap subuh pagi Masjid Nurul Falah ada kajian subuh itu setiap minggu, setiap subuh itu sampai penuh keluar ya, karena sudah lama masjidnya. Ini sudah berjalan 7 bulan ya. Asalnya saya buka mulai Al-Quran setiap subuh, ba'da subuh. Namun sekarang kita ganti Al-Qurannya hari Sabtu ba'da subuh. Kemudian sekarang kajian subuhnya itu setiap Ahad. Mereka mendengarkan selama 1 jam, ada tanya jawab, berbagai materi disampaikan tergantung apa keperluan masjid itu. Judulnya dikasih apa yang dibahas hari ini. Kemarin tentang Syiah, tentang bahaya Syiah dan sebagainya. Kemarin. Nanti tentang wudu ya, tentang amalan, tentang pernikahan disampaikan. Jadi hari ini saya diundang untuk menyampaikan tausiah yang saya tanya apa tajuknya, apa namanya, Ustaz bebas saja. Yang penting pada hari ini adalah saya bisa hadir lebih kurang setengah jam ya. Setengah jam sampai jam 5:30 kita selesai. Ini mudah-mudahan kita akan penuhi dengan
ilmu yang mungkin para jamaah sudah tahu. Begitulah kalau pengajian. Padahal sudah pernah kita dengar, berulang lagi ada lagi. Atau kata-kata yang memang belum pernah kita tahu. Apapun yang kita dengar dalam pengajian berbeda dengan pengajian yang lain. Kita tidak boleh takabur, itu baru gue dengar dulu. Iya, makanya dipakai nggak? Itu seperti itu. Dengar dipakai nggak? Gitu. Itu begitu. Hari ini ya, saya baru ada tausiah kalau di Puncak baru pulang hari ini. Ada traktor kemarin tausiah di sana. Subuh yang kita laksanakan ini, ya, saya teringat sebuah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ini untuk barangkali sudah dengar. Maksal jamaah, maksal sunnah berjamaah kata Nabi. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ini bagi orang yang ingin dan sudah ingin sekali pergi haji, tapi merasa dirinya nggak nyanggup. Karena apa? Mungkin karena merasa, aduh ketuaan ya, satu. Yang kedua, duit dari mana? Gitu. Jual bakat aja mungkin gak cukup pergi haji umpamanya ya. Tapi haji mah nggak begitu. Kalau emang kita betul Allah panggil, ada rezekinya. Ya. Yang ketiga adalah mengatakan, daftar sekarang nunggu udah 60 tahun saja. Daftar sekarang nunggu 24 tahun atau 20 tahun. Kapan hajinya? Antrinya sekarang ya. Sekarang kuota haji di DKI aja udah lebih 10 tahun nunggu. Itu begitu. Nah, ada satu hadis yang akan sama ini, atau orang-orang yang sudah pernah pergi haji dan umrah ingin mengekalkan, mengistiqomahkan hajinya, jangan sampai pahala hajinya tertolak. Maka perbedaannya adalah kalau kita habis pergi haji, tentu amal-amalnya lebih baik daripada sebelum haji, kan begitu harusnya kan. Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah, summa yadhkurullah, kemudian dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syams, sehingga matahari keluar. Keluar kira-kira kalau zaman dulu 1 tombak atau 2 tombak gitu ya. Setelah dia sholat subuh berjamaah, dia zikir kepada Allah tanpa berbicara kepada orang lain. Ya, habis selesai doa, jangan ngobrol, terus langsung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syams, ketika itu matahari keluar. Sampai matahari keluar, zikir apa? Baca Al-Quran dan zikir, ya kan? Zikir yang terbaik baca Al-Quran, atau istighfar, atau sholawat, atau baca zikir-zikir dari Asmaul Husna yang sebanyak 99 itu, terus berzikir sampai keluar matahari. Setelah matahari keluar, dia salat 2 rakaat yang dinamakan salat apa? Salat isyraq. Salat isyraq, syuruk. Jadi ketika matahari keluar itu menampakkan wajahnya matahari keluar. Itu dikatakan isyraq, mencorong, mengeluarkan sinar. Disunnahkan salat 2 rakaat. Nah, kata Nabi, siapa yang mengerjakan itu, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, tamatan, sempurna. Kan enak. Enggak pakai pergi ke Mekah, dapat pahala haji dan umrah. Ini bagi siapa yang mau melaksanakannya. Banyak waktu. Jadi setelah kita sholat subuh berjamaah, tunggulah zikir. Khususnya bagi mereka yang mungkin tidak ada tugas di kantor, atau ibu-ibu juga harus begitu. Cuma dengan syarat kalau ibu harus izin suami, ya. Lama-lama zikir belum masak, belum nyiapin sarapan, apa yang terjadi? Apa kata lakinya? Ini lama amat sih. Yang terjadi kewajiban utamanya ditinggalkan, yang sunnah didahulukan menjadi berdosa.
Melayani suami wajib apa sunat? Bikin kopi buat suami wajib apa sunat? Wajib ya. Ibu bikin sarapan buat suami, buat anak wajib apa sunat? Wajib ya. Ibu masya Allah zikirnya panjang ya, sampai matahari keluar, laki udah diurusin. Jadi apa? Maka setiap yang sunnah itu, bahkan yang wajib saja ya. Yang sunnah ini jika kita mau kerjakan harus dengan izin suami. Ini jangan sampai ntar pulang dari sini, ibu-ibu pulang ke rumah, besoknya zikir tapi subuh. Lakinya heran, kok ini beda bini gua nih? Gitu. Ada apa ini? Oh kemarin ngaji maksud Mustafa. Ustaz gimana sih ngajarinnya? Akhirnya ngaji jadi fitnah, gara-gara salah pemahaman. Lalu untuk laki-laki mah bebas, ya. Bebas laki-laki. Apa kapan aja, yang penting udah kasih nafkah sama istri. Dan juga orang-orang kantor berangkat dulu pagi-pagi, zikir panjangan. Akhirnya apa? Ke kantor lambat, apa? Saya zikir Pak kemarin. Kerja apa hukumnya? Masuk kantor, tepat waktu, wajib ya. Zikir kepanjangan. Ya. Ini makanya orang-orang yang biasanya kerjanya masuknya jam 8 kan, atau jam 9 yang swasta sore itu, atau orang-orang yang sudah sepuh ya, yang sudah tua, yang sudah tidak ada pekerjaan lagi yang wajib itu, maka mereka memohon untuk zikir-zikir ini jangan sampai kita lewatkan. Apa sebabnya? Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Apalagi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kabulus. Ya, ini tidak ikut tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Jika kamu setelah melaksanakan salat maka berzikirlah kepada Allah baik dalam duduk, berdiri dan berjalan. Ini tidak ada istilahnya habis salat terus lupa sama Allah, berangkat langsung berzikir dengan berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin para jamaah Masjid Assalam rahimakumullah. Pagi ini juga saya sampaikan bahwasanya akhir-akhir ini kita merasakan ya, waktu itu begitu cepat. Waktu begitu cepat. Dari hari Ahad ini ketemu Ahad lagi, baru kemarin hari ini udah ketemu Minggu lagi ya. Ini begitu yang kita rasakan sekarang. Waktu begitu cepat. Dulu lama nunggu waktu. Ini terasa sekarang begitu. Karena apa? Karena memang begitulah hukum sunnatullah. Kemarin anak masih kecil, sekarang udah pada kuliah. Kemarin masih kecil udah punya cucu. Kemarin kita masih hitam, rambutnya udah pada putih. Jadi itu adalah sunnatullah yang merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa kita tolak. Untuk apa Allah jadikan seperti itu? Karena untuk mengingatkan kepada manusia bahwa engkau itu tidak kekal di dunia ini. Engkau tidak akan kekal selamanya di dunia ini. Walaupun engkau menginginkan hidup selama-lamanya, tapi tetap saja Allah akan panggil kembali kepadanya. Sekarang saya tanya, kita ini sering minta doa panjang umur ya? Gimana kalau minta doa panjang umur? Kira-kira gimana bahasa Indonesianya gitu? Ya Allah, saya minta umur panjang, gitu ya, dalam taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Itu yang umum ya. Ya Allah, panjangkan umur saya dalam taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Itu yang sering kita baca. Cuman kita tidak pernah menentukan jumlah umurnya. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai berapa ya? Enaknya berapa? Enaknya berapa? Ya. Ada nggak ya Allah panjangkan umur saya sepanjang-panjangnya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak kan? Atau ya Allah panjangkan umur saya, kepanjangan umurnya teman-teman udah mati kehidupan sendiri. Emang enak? Nggak ada ya. Teman-teman udah pada meninggal, kita masih ada. Baru ada dunia mah. Udah mati semua. Nggak enak ya. Jadi tetap kita minta baca itu sunnah, doa itu harusnya.
Cuma ada tuntunan yang ada dalam hadis tertemukan dalam kitab Mukhtarul Hadis dari Ustaz Hashim di Mesir. Hadis dalam kitab hadis diterangkan, Nabi mengatakan tentang umur dia, doanya begini. Saya ingat sini. Sikat ini, Allahumma ahyini maka al hayatu khairul li. Satu. Itu bahasa Arabnya. Terjemahnya, ya Allah, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah saya ya Allah, maka al hayatu khairul li. Selagi hidup itu baik buat saya. Singkat ya. Ya Allah, hidupkanlah saya selagi hidup itu baik buat saya. Satu. Yang kedua, Allahumma amitni maka al mautu khairun li. Ya Allah, matikan saya ya Allah jika mati itu lebih baik buat saya ya Allah. Kan gitu. Jika mati itu baik buat saya. Dan kita nggak boleh minta mati. Ya Allah, udah nggak tahan ya Allah, mati ini ya Allah. Tidak ada tuntunan dalam hadis kita minta mati gara-gara frustasi, gara-gara kecewa, hukumnya haram. Itu termasuk orang yang putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Enggak boleh gitu ya. Tuntunan ya Allah, hidupkan saya selagi hidup itu baik buat saya. Ya Allah, matikan saya selagi mati itu baik buat saya. Itu tuntunan dalam hadis yang saya jumpai. Perkara Allah mau kasih panjang umur, pendek umur, terserah Allah. Karena pada intinya Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan akhirat, adalah Allah juga. Kita ini intinya mati itu jangan terlalu disedihkan. Bisa saya ulang-ulang dalam ceramah. Ada orang yang tinggal mati, Masya Allah, nangis ya, minta ampun, wah, Bapak mantan, bagaimana saya ini? Wah, tidak ada apa-apa. Nah, itu udah menjadi musyrik. Lidah itu keluar sudah menjadi musyrik. Seakan-akan ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai, itu dia bisa bergantung lagi dengan yang lain. Gak bisa ya. Maka konsepnya orang meninggal itu pindah doang, pindah tempat dari dunia ke akhirat. Sekarang saya tanya, dunia ini enak gak sih? Enak gak dunia ini? Hah? Coba, dunia ini enak gak? Bagi yang mungkin berkecukupan enak ya, rumah besar, mobil besar, duitnya besar, bininya besar, enak ya. Tapi ingat, itu semua hanya sementara. Yang lebih enak lagi di akhirat jika kita beriman masuk surga seenak-enaknya, bahkan khalidina fiha abada, di sono selama-lamanya. Enggak ada yang tua, enggak ada yang peok-peok, enggak ada yang pada kendor. Semuanya yang tua-tua sekarang itu kalau dia beriman kepada Allah, masuk surga kembali muda lagi. Ibu-ibu yang pada peok, yang pada kendor ya, masuk pindah ke akhirat karena beriman kepada Allah, masuk surga kembali muda lagi. Subhanallah. Makanya jangan terlalu disedihkan lagi. Islam yang penting kita beriman kepada Allah, yakin kita sudah bersyahadat, salat yang benar, ibadah yang benar, meninggal masuk surga enak bersama selama-lamanya. Makanya ditangis loh. Emang kalau kamu nangis hidup lagi? Orang tua meninggal udah panjang nangis, minta sampai ya Allah, sampai enggak ketolongan. Seakan-akan pengen hidup terus, jangan mati-mati. Begitu harusnya. Enggak bisa. Maka konsep Islam, kalau kita pada orang meninggal dunia, tidak boleh sampai menangisinya berlebihan. Itu diamal oleh orang-orang yang beraliran lain ya. Bahkan saya menyobek, robek bajunya, itu terus yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jemaah sekalian, pagi ini saya ingin untuk diri saya sendiri, mari bersama-sama, karena usia kita ini jelas. Kemarin saya di kampung pengurus Taman Pemakaman
Taman pemakaman luar Asia pengurus ya. Jadi belum lama di Kanada itu 1 bulan ada 7 orang yang meninggal dunia. Repot saya. Yang meninggal luar biasa. Rata-rata belum 20 tahun. Yang tua-tua masih hidup, yang muda-muda pada mati duluan. Saya kebersyukuran. Ya Allah, ternyata orang meninggal itu nggak milih-milih usia rupanya. Ada yang meninggalnya karena memang masih muda baru punya sakit jantung. Ada yang ditabrak mobil dari belakang subuh-subuh nabrak. Ya. Ada yang memang sakitnya sakit nggak bisa jaga dirinya. Macam-macam. Itu yang saya tiap hari saya lihat kuburan. Ya Allah ya. Cuma itu lubangnya seperti itu. Ya, 1,5 meter lah atau 2 meter. Jadi setiap hari lihat kuburan tuh, ya Allah, dekat sekali rasanya. Dekat sekali timbang dari dunia masih meninggal dikuburin. Nah, di sini seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal ketika dari kuburin itu, ya kan, ditutup. Diterangkan dengan hadis, ketika ditutup kubur itu, para jamaah yang mengantar kita udah berangkat ninggalin pulang 7 langkah aja udah sampai malaikat bertanya kepada jenazah yang meninggal dunia. Makanya ada yang namanya disunahkan talqin ya. Talqin ketika orang meninggal tuh ada yang mengatakan nggak perlu, perlu ya. Talqin untuk orang meninggal itu sebenarnya dibutuhkan bukan cuma untuk orang yang meninggal dalam kubur itu, tetapi yang hadir pun harus mendengarkan itu talqin. Kenapa? Kubur itu, orang meninggal itu, jika kita mengantarkan, orang yang mengantarkan itu jika dia meresapi, teringat, ya Allah, saya pun bakal seperti itu, gitu. Maka ketika talqin dibaca, seharusnya talqin itu bisa dipahami oleh yang mendengar. Bukan cuma jenazah, biarpun dia nggak belajar talqin, itu nggak jawaban. Jika beriman kepada Allah pasti bisa jawab. Jika dia sholat di waktu, iman kepada Allah dan Rasul, menghadap kiblat, baca Al-Quran, maka soal yang sebanyak 5 itu bocorannya ya. Ada 5 ya. Apa dia tanya? Marrabbuka ya. Wahai jenazah Fulan bin Fulan, hari ini engkau telah dipindah dalam dunia ke alam akhirat. Itu akan datang 2 malaikat yang bertanya, marrabbuka, wa man nabiyuka, wa man qiblatuka, wa man imamuka, wa man ikhwanuka. Ini bahasa Arab semua, nggak paham dengan yang hadir kan? Kalau bahasa Arab nggak paham, maka kurangnya maka pakai bahasa Indonesia. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa kiblatmu? Siapa imammu? Dan siapa teman-temanmu? Maka jawablah Allahu Rabbi. Orang yang sudah beriman kepada Allah setelah waktu, maka dia pasti bisa menjawab. Yang mendengar pun, nanti ada jawaban sebenarnya. Pertanyaan seperti itu. Maka jika orang yang sholatnya benar, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, baca Al-Quran, sholatnya pada kiblat benar, maka pasti ini bisa menjawabnya tanpa diajarin dari talqin tadi. Inilah, maka mari bersama-sama, tidak ada salahnya, tidak akan salah jika di akhir-akhir hidup ini kita benar-benar tingkatkan takwa kita kepada Allah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, jangan terpengaruh dengan yang lain. Karena setiap Jumat pasti khatib mengatakan ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kitalah manusia yang lemah. Lemah dari apa? Sekarang kita ingin berbuat baik, tiba-tiba keluar masjid ke teman-teman udah lain ngomongnya. Ya. Itulah syaitan, selalu mengacau, mengganggu agar manusia jangan selamat. Di masjid dingin baik, tiba-tiba pas keluar rumah, keluar masjid udah lain. Ya, ada aja gangguannya ya. Maka di sini harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak istighfar, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Makanya banyak berwudu, rontok dosa-dosa kecil ya. Banyak berwudu, rontok dosa-dosa kecil. Kalau batal bukan cuma sholat ya. Wudu itu utamakan setiap kita batal terus wudu.
sunnah. Untuk apa? Pertama, untuk memudahkan jika kita dipanggil oleh Allah, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Man qala fi hayatihi fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bisa mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhala jannah, pasti masuk surga. Itu antara yang sering berzikir, wudu dan sebagainya, Allah mudahkan nafas itu keluarnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu bisa terjadi karena kita biasa. Allah bisa karena biasa zikir, maka ketika sakit dikit zikir, kesakit astagfirullah. Melihat penyebab astagfirullah. Karena sering zikir kan. Astagfirullah. Menyebut astagfirullah. Enggak yang lain. Ya. Kalau bahasa Jawa lain. Ada yang Jawa ya. Apalagi orang Surabaya itu. Itu maaf ya. Itu udah biasa seperti itu. Jadi karena kebiasaan begitu, akhirnya zikirnya. Tapi kalau astagfirullah, la ilaha illallah. Zikir-zikir yang kita biasakan akan terbiasa sampai kita mendapatkan yang jelek-jelek pun dalam kehidupan. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekedar pengantar dari saya perkenalan hari ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kalau banyak-banyak ternyata ada yang pengen cicing, ada yang belum jemurin pakaian ibu. Jadi inilah setengah jam cukup pagi ini sampai jam 5.30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pengantar ya. Mari bersama-sama kita banyak-banyak tadi. Jangan bosan mencari ilmu ya. Nabi sebab keluar untuk mencari ilmu, maka dia bisa bismillah hatta yarji'a. Keluar salat subuh niat juga mencari ilmu, maka dia dalam jalan Allah hatta yarji'a, sehingga dia pulang ke rumah. Ini sebab Allah catat. Ya, nggak kelihatan, emang nggak kelihatan. Malaikat pun nggak kelihatan. Itu mah rahasianya. Karena nggak kelihatan. Ya. Kalau kelihatan, malaikat banyak sekali. Oh sungguh-sungguh. Karena nggak kelihatan, itulah yang menjadi iman kita. Walaupun nggak kelihatan, kita yakin malaikat menyaksikan kita duduk di masjid, mendengarkan majelis ilmu dan kerasa berjamaah. Demikianlah dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kesempatan buat yang mau nanya. Oh begitu. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya, ya nanya apa silakan dulu. Saya pikir udah pinter semua ini. Bukan berarti saya ini nantangin. Tanya apa loh Pak? Enggak. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak harus yang bisa. Barangkali mau bertanya, silakan. Silakan yang mau. Karena judulnya juga ini masih judul pengantar ini yang berkaitan dengan ibadah kita, ya. Kita perbaiki karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua. Kalau bertanya berarti dia mungkin pengen tahu atau belum tahu, itu ya. Kalau enggak nanya, oh berarti dia ada dua. Ada EGP, ada emang berpikirin, ada kan? EGP, ada udah tahu itu mah. Ada karena malu. Kalau malu, saya ada WA, ada Ustaz Dede. Banyak jamaah yang bertanya biasanya melalui sekarang jamaah WA. Ustaz banyak sekali bertanya. Ustaz bukan saya malu sekarang, jadi saya tanya ini melalui WA. Jawab pakai WA lagi. Tapi kalau boleh silahkan, kalau tidak pun sekarang sudah paham semua. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya silakan. Ya, silakan Pak Haji. Terima kasih. Ya. Tadi penjelasan Pak Ustadz mungkin masih tidak koma mengenai masalah sholat subuh berjamaah. Iya. Pengertian berjamaah ini berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah. Baik. Kalau di rumah itu sudah misalnya berjamaah sama istri, itu adalah sudah pengertian berjamaah. Baik, terima kasih. Nah, kalau misalnya di kan setelah itu dilanjutkan dengan bacaan-bacaan itu jadi sampai matahari terbit. Masalahnya kalau kita di masjid misalnya
diam di situ sampai matahari terbit atau di rumah, itu bagaimana penjelasan? Baik, terima kasih. Kalimatnya adalah jamaah. Ya. Jamaah itu artinya bersolat lebih dari ada imam dan makmum. 1 dan 2 itu sudah hitung jamaah. Untuk afdol, untuk afdol maka di masjid. Nilai jamaah yang afdol laki-laki di masjid. Boleh nggak di rumah? Boleh nggak? Boleh. Jamaah di rumah boleh sama anak dan istri. Serta itu sama berzikir sampai terbit matahari. Hitungnya masih jamaah. Cuma keafdolannya berbeda dengan di masjid. Ya, jamaahnya di rumah pun silakan saja. Cuma untuk keafdolannya silakan ke masjid. Kalau enggak, ya nggak apa-apa di rumah. Penting jamaah. Kenapa demikian? Kalau saya di masjid, anak-anak saya, istri saya nggak jamaah dong, gitu kan? Ya. Di rumah lah. Tapi untuk orang yang dekat masjid dan mendengar suara azan, sekarang pakai speaker benar semua. Dulu kan pakai speaker. Ya, itu ukurannya. Masjid banyak nih. Masjid mana yang kita ada sampai masuk? Kan semua kedengeran. Yang terdekat dengan kita. Sekarang pakai jarak yang terdekat. Di Islam, kalau orang-orang Islam itu ada jawabannya, ada anggotanya. Walaupun dia orang sini, kalau gereja Islam dianggap dia berkedepok, dia pakai kartu anggota. Saya kartu anggota gereja misalnya Depok, walaupun orang Cirendo. Kalau kita enggak, orang Islam selagi dia 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, itu yang ukuran tetangga itu berarti yang terdekat masjid. Masjid kemana? Ikut masjid terdekat. Sama dengan masuknya waktu buka puasa. Ini azan yang masjid mana yang kita buka puasa ini? Semuanya azan ya. Masjid mana belum azan? Ini udah azan. Oh berarti ini yang dekat, yang terdekat. Itu berkaitan dengan masjid. Kembali tadi soal jamaah, yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah. Cuman tadi di sini diterangkan dalam kitab Quran kemudian Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, usahakan setelah sholat subuh selesai tidak ada perkataan lagi yang berbicara tentang lain-lain, langsung zikir. Habis assalamualaikum doa, ngobrol dulu, lu mau mana ntar? Ya, zikir udah nggak dapat yang tadi dikatakan hajinya tamatan. Usahakan nggak bicara dulu. Kecuali darurat. Apa misalnya darurat? Kalau kita nggak jawab bisa kacau sini. Lagi pikir, Pak, di mana nih mau belajar? Nanya gue sama lakinya lagi pikir, Pak, itu belajar itu beli cabai sama terasi. Jawablah masa itu. Oh di kantong karena darurat boleh dijawab. Atau demikian Pak Haji, kurang lebih mohon maaf. Barangkali ada yang menambahkan Ustaz. Ya, saya tertarik dengan jemaah di masjid tadi di Berkiong ya. Berbanyaknya untuk sholat subuh. Ya. Nah mungkin apakah ada cara atau gerakan-gerakan supaya bisa menarik jemaah sholat subuh yang bisa dilakukan? Mohon penjelasan. Baik, ini berkaitan dengan Masjid Kiong ya. Itu digerakkan oleh remaja masjid yang dulu masih muda. Ya, dulu muda. Pas udah tua, udah kepala jadi orang, bangkit lagi dia. Gimana kalau kita turun itu jam remaja yang muda-muda dulu yang belum ada kerja dulu kan, sekarang udah banyak orang, ada yang direktur, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang yuk kita bangkit lagi, ayo lagi. Berapa untuk kajian subuh setiap subuh kita panggil para penceramah yang kita anggap cocok, iya, dengan judul-judul yang jangan berat-berat, yang enteng-enteng aja, yang masyarakat paham, ya. Jangan bahasa eksis, pada nggak paham. Jadi bahasa yang jamaah, ya kan, tentang batal wudhu, sholat yang benar itu gimana, gitu, tentang itu begitu, lah. Itu seperti ini sama persis seperti ini, cuman dia habis selesai biasanya itu kita keluar, di luar itu kita siapkan kursi-kursi ya kan, dengan meja yang agak panjang dikit,
isinya kita kasih nasi uduk, ambil dewek, ambil sendiri ya kan, memang sendiri kopinya silakan ambil sendiri ya kan, bangku di luar sana. Jadi kita gunakan 2 tempat dalam jam untuk seperti ini, selesai keluarkan udah tunggu di sini. Kalau kita di sini juga biasanya kalau di masjid dulu kan nggak boleh ngomong yang macam-macam. Kalau di luar kan lain. Di masjid nggak boleh ngomong sembarangan. Kita rumah Allah. Ngomongin soal pacar, soal cinta, soal politik, soal macam-macam di masjid, soal dagang, kan jadi nggak hormat sama masjid. Kalau di luar kan kita bisa gitu. Jadi itu yang membuat di luar itu jadi terasa nyaman. Dan hari Ahad itulah pilihan kita. Hari Minggu inilah masyarakat yang memang free, banyak libur, hari nggak bisa. Hari Minggu kalau dia nggak datang juga, ngapain di rumah emang? Subuh nyantai, dari mulai gelap terus keluar sinar-sinar, indah sekali. Cuaca masih enak, bersih, ya. Itu seperti itu Ustaz. Jadi kita bahas. Kemarin kita bahas lagi tentang berkaitan tentang ini. Dan semakin hari semakin meningkat. Kita bercita-cita bertekad masjid Jami Nurul Falah namanya ya. Masjid apa? Itu Nurul Falah namanya. Kita akan usahakan jamaah subuhnya, kita usahakan nih, mudah berhasil nih. Seperti sholat Jumat. Sekarang jamaahnya sudah 370 kemarin. Meningkat terus gara-gara ada subuh jamaah setiap. Kemarin terakhir jamaahnya 370 ke subuh. Di hari biasa itu setengah masjid penuh. Terus meningkatkan. Ini apa manfaatnya? Jika subuhnya penuh masjid, maka masyarakat insya Allah akan makmur. Insya Allah kuncinya. Di Turki, masya Allah, di Turki itu sholat subuh penuh. Masjid penuh di Turki jamaahnya. Dan Turki negaranya walaupun negaranya di antara Eropa ya, tapi dia luar biasa Turki kemajuan sekarang. Yakin ya. Orang namanya Erdogan itu menekankan kepada masyarakat. Insya Allah kita akan berusaha untuk saling informasi dengan masjid yang lain. Kita bangkitkan harus bangkit subuh. Di sini kekuatan Islam sebenarnya. Kalau subuhnya orang agama lain betah kata orang Islam luar biasa gitu. Itu saja. Begitu. Dan makanannya itu biasanya kita nggak minta uang dari masjid, ya karena itu alumni itu sudah ya kirim aja kirim WA, sudah transfer nih buat besok transfer. Ada makan, nggak ada jangan perlu. Pokoknya alhamdulillah sampai hari ini melimpah tanpa kita keluar dari masjid dan jamaah itu melimpah. Yang kopi, yang teh, yang uduk, yang gemplong, yang antar lontong, yang antar goreng-gorengan, sampai lebih. Padahal jamaahnya 300 lebih. Tahu dari mana duitnya? Ya, ada aja dengan jadi tahu. Allah. Demikian. Yang lain barangkali? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Mas Ran. Kalau dalam sholat wajib nahan kentut. Ya. Kadang tipis-tipis. Aduh. Ya, baik. Salin apa terusin sama? Ya. Ya baik. Ustaz kalau kita nahan kentut, emang apa nahan kentut? Salah siapa? Yang namanya kentut kan memang kita minta apa ya? Masalahnya untuk sholat khusyuk itu dimulai bukan ketika takbir. Ingat ya, ketika masuk azan berangkat dari rumah itu harus meniatkan mau khusyuk sholat. Maka setiap kita berangkat ke masjid, pertama jika ingin pipis dan BAB buang dulu di rumah. Ini pas azan baru berangkat, Allah langsung berangkat cus. Dia nggak pikir, tadi udah pipis belum ya? Ya. Satu. Yang kedua, jika lagi lapar, makan dulu. Itu aja. Lagi lapar, Allah. Tadi lu kemana nggak makan dulu? Pas Allah mau berangkat. Pas saya mesti bilang, Allah udah makan ya. Maka khusyuk itu terganggu gara-gara persiapan mau khusyuk
Tolong kita benarkan. Maka sebelum berangkat ke masjid, bersihkan badan, tempat pakaian. Jika mau tipis dulu, jika mau pakaian baru. Setelah itu barulah sholat. Insya Allah nggak datang yang namanya pengen buang angin. Ya. Itu begitu ya. Kalau terjadi, kalau terusan apakah saya buang aja, apa saya tahan? Lihat, engkau jadi apa? Jadi makmum atau jadi imam? Ya. Kalau jadi imam, masya Allah, jadi imam itu kalau pengen buang angin harus tahan. Umpama jarang-jarang sih imam, bilang imam pakai angin. Umpama, tapi dibahas di fikih. Kalau imamnya nggak tahan, dia kentut juga, maka imamnya harus beralih, pindah, minggir imamnya. Yang di belakang makmumnya harus ganti itu maju. Makanya jadi makmum itu hati-hati. Kalau nggak siap jadi imam, jangan di belakang imam. Makmum harus pinter, ya. Karena siap kalau imamnya bukan kentut ya, ada imamnya yang pingsan, ada imam yang meninggal, ada lagi sujud meninggal, baru 2 rakaat atau isya 4 rakaat, pas 2 rakaat, kok ini imam udah bangun, meninggal lagi sujud, kan lagi jamaah, gimana kalau bangunnya nggak bisa belakang? Ya bubar jamaah, kalau bangunnya belakang kurang pinter ya. Maka makmum harus tahu cara-cara bagaimana menggantikan imam yang batal. Kalau makmum mau kentut mau apa silakan aja, ya kan, daripada nahan tangan cepir, ya kan. Jadi ya jangan sampai dah cepir di masjid, jangan dah, jangan sampai. Makmum mau batal silakan kentut. Cuma dibahas sesuatu kentut itu kan nggak sopan, nggak ada hadisnya. Kentut itu nggak sopan ya? Saya nggak pernah nemuin. Kentut itu cuma batalin wudu. Ada 2 kentut dalam fikih, ada kentut besar, ada kentut kecil namanya. Dibahas. Kalau kentut besar namanya durrot, kalau kentut kecil namanya pus. Apa pus? Kalau yang benar tubuh itu lebih besar. Kalau itu fikih dibahas ya. Kalau itu pusat. Kadang-kadang cuma ada suara angin. Ada 2, ada kentut yang bau, ada yang nggak bau, ya. Tergantung makanannya kan. Kalau ibu makan jengkol, apa petek, jangankan kentut pipisnya bau ya. Iya. Makanya makanan yang makruh. Semakin banyak makan daging, semakin bau kentut. Betul ya? Bapak-bapak yang Jawa Timur yang makan tempe, kata tahu nggak bau kentutnya, tapi yang makan daging, bak udang, cumi-cumi, ya, yang begitu sate, apalagi musim lebaran haji itu kalau korban itu kentut rata-rata bau, makan daging korban. Jadi kentut itu cuma masalahnya membatalkan wudu, ya. Cuma adat kita di kampung, ya kan, jika kentut itu harus menghindar. Jangan kita buang sembarangan kecuali memang nggak tahan gitu. Maka kadang-kadang nih kalau di barat biasa kentut biasa. Tapi itu yang nggak sopan. Ya kita ke Eropa, ke Amerika, Bu ya, jangan coba tangan. Sopan orangnya. Kalau biasa ya, biasa kan? Biasa di sana. Itu nggak sopan di barat. Tapi kalau misalkan stop. Kentut itu di luar biasa aja kentut, makanya kentut biasa. Kita lain di Indonesia, khususnya di Jawa ya, kalau kentut nggak sopan. Walaupun nggak ada hadisnya nggak sopan nanti. Gitu ya. Makanya tetap kita hormati adat istiadat. Kalau kentut kita menghindar, atau bila perlu kita kirim, maaf ya si kentut, kan tahu. Tak permisi, benar-benar ya. Kalau nggak permisi, dia kan nggak sopan, dan ini bisa terjadi namanya. Apalagi kentutnya kentut pusat, ya. Apalagi
kentutnya nggak kedengeran, tiba-tiba bau. Kan jadi fitnah. Lu ya. Makanya kalau kita maaf ya saya kentut beres. Ya kan nggak pakai duduk. Ayo fitnah semua. Itu masalahnya ya. Itu kalau busa. Kalau maka saya tanya, bau busa mana? Kentut kecil atau kentut gede? Nah, kalau gede nggak ada fitnah. Tuh kentut ya. Tahuan ya. Kalau siapa ya? Wah ini. Kalau bisa warnanya blue, warna aja. Lebih transparan. Baik, misalnya itu berkaitan dengan ini jadi agak menyimpang. Bukannya memang dibahas ini. Ya. Jadi kalau jadi makmum silakan buang angin, jangan sampai ketika sholat keluar. Kalau cuma angin nggak apa-apa, ini campur kuning dikit. Itu masalah. Karena makannya mungkin sering pedes ya. Yang bisa makan cabai itu biasanya itu. Demikian jika ya, sudah pukul 6 kurang 10 menit ya agak cukup ya. Insyaallah jika Allah izinkan kita ketemu lagi dalam kajian yang lain atau dengan memanggil narasumber, terimalah ilmu dari guru-guru ya dengan ikhlas ya. Mudah-mudahan itu akan membuat kita menjadi bahagia ya. Bisa tersenyum di masjid, bisa bahagia pulang ke rumah ya dengan membawa ilmu mustaqim. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, luar biasa. Sanjaya. Haji. Ini tradisional. Masih bekerja apa? Saya di sebelah sana. Indah sekali Papua ya. Iya. Sayang sekali.